nyamperingin dua nih begini nih. Terus kayak ada, gue ingat banget itu pocong sembari bilang. Pas gue ngelewatin tuh truk, karena dia mau mundur kan gue panik ya bang ya. Gue balik, gue puter gas ke kanan, gue lewatin tuh truk, gak ada orang di truk. Di lantai 2-nya itu ada nyai lah ya, kita bahasanya nyai kunti ya. Lagi ngelongok di jendela lantai 2. Terus habis itu dia jalan dah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Narasi Misteri akan menceritakan kisah-kisah kejadian nyata berdasarkan pengalaman para narasumber yang datang ke sini, tanpa rekayasa dan begitu adanya. Nah, kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber. Halo Ranto. Siap bang. Selamat datang di Narasi Misteri. Oke. Nah, gue denger lo kan punya cerita yang mau lo ceritain nih di Narasi Misteri. Nah, cerita apa yang mau lo ceritain? Kisi-kisinya boleh? Ya pengalaman di sekolah sama waktu gue jalan-jalan dengan motor sih bang. Oh, lagi touring? Ya begitulah bang. Oke. Buat kalian yang mau denger kisah tentang Ranto, jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe dan juga di like dan share, biar kita bisa terus menceritakan kisah-kisah yang ada di sekitar kita, di luar nalar, tapi terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk, langsung aja kita simak Narasi Misteri, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Ranto, gimana kisah lo bermula nih? Oke, jadi ketika kelulusan sekolah nih bang nih, menjelang akhir tahun sekolah lah, gue sama anak-anak kelas gue ini kan iseng nih mau ngadain jalan-jalan. Jadi harusnya kan ngumpul nih buat menentukan tempat yang mau kita datengin nih. Karena gue lagi ada satu dan lain hal, gue nggak ikut nih. Tahu gue disuruh datang, gue lupa tanggal berapa. Intinya itu malam Jumat. Tahu disuruh datang ngumpul di sekolah jam 9 malam Jumat pula kan. Hasil ya karena gue dengan rasa pertemanan yang kuat nih kan. Jadi gue ya udah datang aja hari Kamis kan, malam Jumat lah jam 9 malam. Karena berhubung gue dibonceng, ya gue di belakang lah kan. Ternyata ketika gue datang dan dibawa sama teman-teman gue, satu kelas itu sekitar ada, seingat gue itu ada 40 orang lah. Kita datang ke pemakaman Jeruk Purut. Nah, gue nggak tahu kan mau ngapain, tapi ya udahlah datang. Ya udah datang ya kan. Ketika datang, tahu-tahu temen gue ini langsung dateng lah ke satu titik. Saya ingat gue itu pintu masuk itu di sebelah kanan ya kalau nggak salah ya, ketemu kuncen lah. Itu tahun-tahun 2012 kali ya, lagi zaman-zamannya isu-isu pastor kepala buntung tuh. Dateng ketemu kuncen, kita dibawalah ke 3 titik bang di pemakaman Jeruk Purut. Saya ingat gue itu kan dibagi 3 kelompok ya kan, dibagi 3 kelompok dari 40 orang itu. Cuman kebetulan nggak full datang 40 orang tuh, cuman ada 30-an lah yang datang ke pemakaman Jeruk Purut, dibagi 3 kelompok, alias 10 orang nih. Gua dapet di kelompok A. Di kelompok A itu titiknya kan di pemakaman Jeruk Purut itu kan ada 3 ya. Titik pertama yang gue datengin itu kayak ada satu kuburan di situ yang
diputerin sendiri kuburannya. Gue lupa itu kayaknya sih di titik sebelah kiri pojok. Itu di atasnya kuburan yang satu sendiri tuh, kuburan tuh dikelilingin tuh, kelilingnya tuh nggak beda tuh bang, maksudnya sendiri doang tuh, terus dia dikelilingin gitu. Di atasnya tuh pohon gede banget, pohon gede banget, dan kita disuruh ngelingkerin dah tuh satu kuburan itu, duduk di situ. Terus yang paling gue inget dari kata-kata tuh Kuncen tuh pada saat itu, Mas kalau misalnya nggak kuat, mending merem aja, jangan lihat ke atas, ke kanan atau ke kiri katanya. Nah, berhubung masih remaja tuh kan ya bang ya, dengan sok jagonya gue sosok kepo nih ngeliat kanan kiri. Cuman emang teman-teman gue yang lain pada fokus ke kuburan, ada yang nunduk ke bawah gini. Cuman gue dengan pedenya tuh gue ngeliat kanan sama kiri. Nah pas gue ngeliat kanan kiri, nggak ada apa-apa gitu kan, biasa aja. Namanya kuburan malam hari ya gitu dah. Ternyata gue ngeliat ke atas nih. Pas gue ngeliat ke atas tuh kan ada kayak semacam batang pohon yang gede tuh bang ya. Tau-tau ada tangan kayak ngelambai gitu bang di ranting pohon. Cuman tuh itu gede, tangan tuh gede. Jadi kayak nih batang nih, terus ada tangan yang keluar dari batang, terus kayak ngelambain tangan gitu. Di situ gue, oke, jangan tengil tau ya kan. Ya udah deh, gue langsung ngomong ke kuncinya, kayaknya kita pindah deh pak. Terus teman-teman gue kayak ngeliatin gue, terus kenapa tuh? Udah mendingan pindah aja. Gue takutnya malah jadi gimana-gimana nih sama teman yang lain nih. Oh, dan kuncinya pun kayaknya tahu nih. Oh yaudah, mendingan kita pindah juga deh. Soalnya saya juga udah ngerasain gak enak nih katanya. Nah, alhasil dibawalah ke pos 2 nih. Di pos 2 nih, itu kita kayak di ujung jalan. Di ujung jalan, tapi di ujung jalan ini, ujung aspal ini nih, di depan mata kita ngeliat itu kayak ada pohon nih, pohon beringin 2. Kata bapak kuncinya nih, deh kita di sini aja sembari ngeliat ke depan katanya. Ya udah tuh. Cuman itu kan situasinya kan masih pada ngomong-ngomong nih bang nih, teman-teman kelas gue nih sama kuncinya, kayak sepanjang perjalanan tuh kuncinya pun banyak cerita lah. Nah ketika gue teman-teman gue yang ngomong nih kan asik lantang ngelindur, gue sosok ngeliatin ke pohon itu. Terus pas gue tegesin tuh kayak, ini pohon beringin 2, pohon beringin 2 nih begini nih. Terus kayak ada, gue ingat banget itu pocong sembari begini bang. Itu bang. Jadi ya gimana kan, ya udah deh kata gue, pak saya kayaknya, gue di situ memutuskan buat nggak ngelanjutin. Gue di situ nggak mau ngelanjutin buat negesin, karena gue udah ngeliat sebelum udah disuruh kuncinya. Jadi mendingan yaudah gue pada saat itu gue mundur lah. Terus pak kuncinya ada yang lihat ya sembari, tapi dia ngomongnya ke gue tuh kayak lebih kecil suaranya. Terus iya pak, tuh pocong tadi pak, saya lihat. Oh jadi ya gimana ya bang ya. Hasil gue pas saya kalau misalnya nggak ikut aman kali ya pak ya. Pak kuncinya pun nyaranin begitu, soalnya cuman gue doang nih dari tadi nih yang lihat-lihat nih. Udah tuh akhirnya gue balik lagi ke titik pintu masuk, sedangkan teman-teman gue yang lain masih ngelanjutin ke pos selanjutnya. Cuman gue nggak dapet cerita-cerita lagi sih dari teman-teman gue. Terus ketika pada balik-balik itu ada yang iseng lah nanya masalah pastur, karena pada saat itu kan yang lagi rame-ramenya kan pastur kepala buntung ya kan. Katanya pastur kepala buntungnya udah nggak ada.
udah dipindahin lah bahasanya gitu. Cuman ya masih tetap ada hawa-hawa yang begitu dah bang. Itu sih kalau misalnya masih zaman sekolah bang. Terus pengalaman gue yang lain tuh, gue lagi inilah kayak lagi di tempat nongkrong lah ya kan. Tempat nongkrong, nih kafe lah, kedai lah ya kan bang, kedai nongkrong biasa anak-anak ngumpul lah kan. Kita juga masih ada di salah satu komunitas motor, ngumpul lah di tempat itu, biasa ngumpul di situ. Cuman tempat ini kan baru nih bang nih, nah, main aja gitu kan buat ngeramein. Nah gue lagi nongkrong nih bang nih, itu persisnya itu di sebelah pintu masuk tuh kedai. Sebelah pintu masuk kedai, di sininya jendela nih bang nih. Ketika gue lagi duduk nih di dalam, tapi posisi di dalam nih, di dekat jendela, ngadep keluar bang. Jadi kalau misalnya di kedai itu kan ada kayak kon ya buat pembatas parkiran motor nih. Jadi gue di situ ada 3 orang ngadep ke depan jalan, dan situasinya itu sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam, pas kita lagi nggak tahu tuh, tahu-tahu bertiga ngadep ke depan dah tuh. Pas kita ngadep ke depan, tuh kon jalan kayak begini. Itu dari ujung toko kanan ke ujung tuh kedai ke kiri tuh. Dan ketika kita ada iseng kali ini orang nih, pas kita ngelihat keluar, itu nggak ada tali ataupun apa-apa tuh di kon. Dan itu kan kon kan berat ya bang ya, nggak mungkin dong ditarik pakai tali kan, mau ngakalin pakai apa kan, nggak ada tuh. Alhasil kita balik lagi nih bang ke dalam. Balik lagi ke dalam, tuh kon kita balikin kan ke posisi awal nih, sebelum diseret lah bahasanya. Kita pindahin, balik lagi ke tempat semula. Kita bertiga duduk lagi nih, set. Lah, kagak ada angin tuh bang ya, masih berkata biasa lah, nggak ada angin gitu. Motor lewat bang, ada motor lewat nih, tuh kon gerak ngikutin tuh motor. Itu motor nggak kali tuh kon gerak tuh. Terus kayak gue bertiga, lah ini nggak bener nih kan. Hasil kita bertiga keluar kedai nih. Keluar kedai, ngelihat kanan kiri aman, nggak ada yang aneh, nggak ada orang, nggak ada apa-apa nih, iseng. Cuman temen gue nih yang punya kedai iseng nih, ngevideoin nih kejadian. Cuman kan nggak kerekam tuh, konnya gerak. Dia ngelihat videoin sekitar nih. Oh sorry, pas kon itu gerak yang motor lewat itu sempat ada videonya juga, di videoin sama dia. Sangkanya settingan, kita keluar ngelihat sekitar nggak ada orang kan, tuh kamera tetap ngerekam tuh. Nah udah tuh, nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Masuk lagi dong ke kedai. Ketika ke kedai, temen gue ngeliat rekaman video, ternyata di atas kedai itu kan tuh kedai lantai 2 ya kan bang. Di lantai 2-nya itu ada nyai lah ya, kita bahasanya manggilnya nyai kunti ya kan, lagi ngelongok di jendela lantai 2. Terus habis itu dia jalan dah, sama kayak gerakan sikon, slowly banget bang, itu jelas banget tuh kalau di video ya. Cuman karena kita fokus ke kon jadi nggak ngeliat ke atas nih. Ya gitu dah bang ya kan. Pengalaman yang lain tuh kantor nih bang, kantor. Kalau di kantor tuh awal-awal gue masuk kantor lah. Jadi ketika gue awal-awal masuk kantor nih, biasalah namanya junior ya kan, dicengin lah ya kan. Nah, tapi gue masih ingat waktu itu di departemen spare part lah. Gue tuh kerja di bidang, gak apa-apa ya gue ngerokok ya bang? Gak apa-apa. Jadi ketika gue lagi di PC gue kan servis ya bang ya. Jadi ketika gue dateng pagi-pagi nih kan, karena namanya anak baru kan, ngambil hati kan datang pagi lah ya bang.
Waktu gue dateng nih pagi, dateng nih anak spare part nih ngomong, karyawan baru nih, gantiin yang jadi tumbal kemarin ya, gitu. Wah, kata gue, candanya nggak lucu nih kan, kata gue. Maksudnya gimana bang? Enggak, kirain gantiin yang kemarin, gantiin buat tumbal yang kemarin gitu kan. Bahasa lu serem bang, gitu kan bang. Cuman ya gue anggap ya cengan lah dari senior ke junior ya kan. Alhasil gue ini dah, ya seiring berjalan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan gue dapat kabar, dapat info emang ada 2 mekanik sebelum gue tuh meninggal di tempat kerja gue. Ini sorry bang ya, soalnya ini related banget nih, orang yang kebetulan yang meninggal tuh bisa gue bilang deket sih. Jadi sampai pada akhirnya tuh di satu pagi kan kalau kita kerja, terutama di bidang industri kan pasti ada anak magang ya bang. Anak magang, gue tuh datang jam 7 pagi pasti ke kantor tuh awal masuk gue gawe. Biasanya kan kalau anak magang lebih pagi lagi tuh karena ngirit ongkos lah. Mereka datang jam 6, bahkan kadang ada setengah 6 pagi udah datang ke kantor. Nah dia tuh punya kebiasaan, anak magang nih olahraga lah di pagi hari. Dia di belakang kantor gue ini kan ada kayak parkiran mobil gede gitu bang, gede lah, lapangan gede tuh bisa nampung sekitar 30 mobil lah. Pagi hari, tahu-tahu pagi hari ini ada orang datang nih ke belakang. Dia juga bingung kan, masa ya ada sih orang pagi-pagi datang ke bengkel. Nah, dia ngomong, mas, dek, anak-anak belum pada datang katanya. Belum bang, masih pagi soalnya ini masih jam setengah 6. Oh, karena ya kantor gue kan kalau misalnya pagi gelap mah gelap bang. Namanya ketutup kan, biar nggak gimana-gimana kan gelap. Oh ya udah, kalau emang belum pada datang, salam ya buat anak-anak mekanik yang lain katanya. Oh iya bang, nanti disampein. Oh ya udah tuh. Dia lanjutin nge-pull up-nya lagi atau olahraga lagi. Dateng lah tuh. Masuklah bel lah, bahasa kita bersepat tuh bel masuk. Kan biasanya kalau kita pagi-pagi kan ya santai-santai dulu bang, rokok, ngopi kan. Ngumpul lah di satu titik tuh ada saung lah di bengkel gua. Di saung, terus dia ngomong nih anak magang, bang, ada ini kemarin tadi pagi tuh ada orang masuk, terus ngomong titip salam buat anak-anak mekanik yang lain. Nah, terus ngomong, masa ya bisa ada orang masuk pagi-pagi ke bengkel, padahal kan kita ada security di depan. Enggak bang, tadi beneran ada. Dia sih ngomongnya kenal sama anak-anak, makanya dia bilang salam buat anak-anak mekanik yang lain gitu. Oh udah. Terus gue ngomong lah ke senior-senior, katanya anak magang nih bang, ada yang ini nih titip salam buat anak-anak mekanik yang lain. Masa iya? Coba siapa namanya? Di sini nggak nyebutin nama bang. Nah ini maksudnya nih si anak magang ini panggil ya bang ke saung nih. Panggil ke saung terus. Masa iya? Ada orang masuk kan, bingung kan ya orang-orang. Orangnya gimana? Botak bang, kayak anak baru ngelamar kerja. Gimana sih bang botak? Oh, botak, putih bang. Putihnya gimana nih? Ya putih, emang putih bang. Oh, ya putih. Pakai tinggi nggak? Tinggi bang, kurus. Sampai salah satu senior gue tuh ngeluarin kamera, ngeluarin HP yang foto nunjukin orang nih. Ini bukan orangnya. Iya bang, ini orangnya tadi pagi nih yang ngomong sama gue. Yang bener lu, iya. Lu tahu nggak ini siapa katanya? Ya gue nggak mau nyebut nama. Ini si ini nih, baru meninggal sebelum lu masuk tuh katanya. Terus pas gue lihat fotonya, ternyata ini orang abang kelas gue waktu sekolah. Karena di tempat kerja gue ini kan
Kita sama lah sama sekolah gue. Pas gue tegasin nih foto, lah ini abang kelas gue waktu sekolah nih. Gue kenal nih orang ini. Ini orangnya, iya bang. Orangnya ini. Ini tuh. Udah nggak ada orangnya 3 bulan yang lalu. Makanya lu tuh masuk tuh ke tempat kerja ini karena gantiin posisi dia. Jadi dia meninggal 1 bulan gue masuk. Gak lama dapat salam dari dia buat anak magang. Ya gimana nih bang ya? Bang kelas gue lagi kan. Aduh, kacau dah tuh kantor gue. Gak related banget ya bang. Terus di sore hari nih adalah cerita sekelebat cerita lah, banyak lah di bengkel gue nih. Nggak bengkel gue sih, tempat kerja gue nih. Ini kan locker nih bang ya, locker. Jadi di locker itu tempat kayak karpet, terus lemari, cuman ada space lagi buat di belakangnya tempat naruh-naruh baju nih. Nah jadi gue mandi nih bang nih, posisi jam setengah 6 sore. Gue mau mandi, ada temen gue nih lagi tiduran di locker nih. Bang lu masih lama? Kata gue. Masih tok. Oh jadi gue mandi dulu ya bang ya? Iya tok, mandi dah. Dia tuh mandilah kan bang. Kelar mandi gue masuk ke locker. Gue masuk ke locker, ada orang masuk ke belakang, ke tempat gantungan baju. Cuman yang gue inget dan yang gue lihat itu abang gue yang tadi tidur kan, tiduran. Pas gue masuk locker, dia masuk ke dalam kan, ke tempat gantungan baju. Gak lama, gue inget kan, gue tau lah suara abang gue yang tidur ini, senior gue yang tidur ini lah. Suaranya jauh di luar bang. Kata gue, kok suaranya di luar? Tadi kan baru belakang, kan nggak ada pintu belakang dari ruang gantungan ya bang ya. Gue lihat, wah nggak bener nih. Kalau misalnya gue tegesin gitu kan, takutnya gimana bang ya. Alhasil gue buru-buru dah tuh pakai baju. Gue keluar locker, di parkiran motor bener pisan tuh abang gue lagi di luar kan, abang senior gue. Gue nanya, bang lu tadi lama di locker? Kagak tuh. Abis lu ke kamar mandi gue langsung keluar, gue udah ganti baju katanya. Emang kenapa katanya? Kagak, tadi gue ngeliat lu tadi di belakang lagi mau gantung tempat gantungan baju. Ya deh, buru-buru balik deh kata dia. Balik tuh, udah tuh. Ternyata sejaman sebelum itu ada abang-abang gue yang lain lah, lagi di locker juga, lagi video call bang. Lagi video call, dia video callnya itu kan selfie bang. Video call dia tiduran nih, tapi kamera ke atas nih ngadep ke locker nih. Pas dia lagi video call, di kamera nih, abang senior gue nih lihat kuntilanak merah lagi di atas, lagi mau gitu bang, langsung dimatiin tuh kamera. Dia itu ceritanya pas udah tahu gue cerita itu tadi tuh, kata gue, dia langsung matiin, langsung anaknya nangis pada saat di video call tuh, langsung dimatiin sama dia. Udah tuh. Terus kalau ini sih banyak sih bang, gue kalau misalnya di kantor tuh emang namanya gedung gede, nggak ada aktivitas jam malam. Gue pernah tuh iseng tuh di kantor, gue pulang jam 8, jam 9 malam lah. Gue balik malam. Jadi kalau di bengkel tuh kan stall ya bang ya. Dari parkiran motor gue ngelewatin stall, jadi habis ngelewatin stall di sebelah kiri itu ada saung, sebelah kanan ruang mesin. Gue pas ngelewatin stall mobil, nggak tahu kenapa muka gue ngadep ke kiri bang. Kayak
ada orang di saung, kata gue kan. Perasaan tinggal gue berdua dah sama temen gue nih kan, lagi piket sore soalnya bang. Gue lihat nih ke belakang, gue turunin gas, gue mundur nih motor. Gue nengok ke belakang gini, masih ya ada perempuan duduk di saung jam 9 malam, kata gue. Udah gitu dia duduknya gini bang, gue inget betul gini. Cuman rambutnya gitu dah, ke bawah gitu tuh. Ini ya, gue langsung diem dulu tuh, nggak bisa gimana tuh, mau ngegas juga bingung tuh kan. Akhirnya gue dorong dulu pelan tuh motor, baru gue jalan. Nggak lama gue jalan, ada suara anak kecil dari arah ruang mesin. Itu ya suara anak kecil ketawa-tawa lah, tahu. Pas gue ngikutin tuh arah suara, bener di ruang mesin. Gue lihat suara anak-anak ketawa, cuman di depan pintu ruang mesin tuh kayak ada space gitu bang ya, buat dudukan beton lah. Ternyata ada anak kecil lagi duduk di space itu. Terus gue kayak langsung, udah gak bener. Langsung gue ketarik gas, gue cabut deh. Dia gak bener nih. Gue langsung cabut. Itu sih bang kalau misalnya cerita-cerita di kantor lah. Nah, terus ada lagi nih bang nih. Ada lagi. Gue jalan lah. Gue jalan dari sini Jakarta ke Bandung. Gue lewat jalur alternatif Kosambi. Iya, jalur Kosambi itu nggak tahu kenapa gue maksain jalan sih jam 12 malam sih dari rumah. Nyampe Kosambi itu sekitar jam 2, jam setengah 3 pagi lah. Nggak tahu kenapa pas ngelewatin jalur Kosambi itu, yang habis ilalang sawah tuh, yang mau ada pembangunan tuh sekarang bang, disematin pabrik itu, ada lampu gue kedap-kedip nih bang nih, lampu depan gue. Padahal udah gue cek sebelum berangkat tuh udah ready semua nih buat jalan jauh nih. Gue jalan, lampu kedap-kedip, tahu ada nyai nih sebelah kanan nih, lagi diem diri gitu kan. Nyai jalan, gue nggak terlalu gubris lah, biarin aja lah, diem, yang penting diem kan dia di kanan nih. Gue tetap jalan nih, set, nggak lama lampu gue mati nih, lampu gue mati, tetap gue paksain jalan bang. Jadi sebelum pom bensin, kalau kita dari Jakarta mau ke Bandung pasti di Kosambi tuh ada tanjakan gitu bang, sebelum pom bensin sebelah kiri. Itu tanjakan itu gue lihat di depan ada truk tuh, lampunya mati, lampu belakangnya mati, cuman mesin mobil tuh hidup, masih kedengeran suara mesin mobil. Pas gue mau deket dia, gak tau kenapa tuh mobil mundur. Setelah ngeliat si nyai itu, gak lama dari nyai itu sekitar 5 menit 10 menit lah, mobil mundur tuh. Nggak ada orang di truk ya. Padahal itu posisi dia nggak berhenti di pinggir jalan bang. Nggak ada, maksudnya dia nggak berhenti di pinggir jalan bang, dia di tengah jalan. Lampunya mati tapi suara mesin hidup. Pas gue ngelewatin tuh truk, karena dia mau mundur kan gue panik ya bang ya. Gue balik, gue puter gas ke kanan, gue lewatin tuh truk, nggak ada orang di truk. Gue gas jadi-jadinya gue tinggal di truknya dengan kondisi lampu mati. Itu sih bang. Si truk ini kondisi lagi turunan Bang. Cuman dia nggak berhenti di pinggir jalan. Dia berhenti di tengah jalan? Dia nggak berhenti di pinggir jalan, dia tetap di jalur sebelah kiri. Maksudnya di jalur kiri kan, jalur 2 arah nih bang. Dia tetap di kiri bang. Cuman nggak tahu kenapa pas gue mau nanjak, karena gue udah ngeliat dari jauh, wah ada truk nih. Soalnya suara mesinnya kan kedengeran banget. Nggak tahu kenapa tuh truk malah mundur. Tapi nggak ada orang? Pas gue tegesin tuh ngelewatin tuh truk, nggak ada supir.
Lo ngelewatin pas dia juga lagi mundur. Karena gue lihat, gue deketin mau truk nih. Kok ini malah mundur dia, bukannya maju kan ya, malah mundur, malah makin ngedeket gitu. Akhirnya gue gas kanan, gue lewatin. Tapi Dia masih mundur tuh. Masih mundur. Berarti harusnya ada orangnya dong. Iya, cuman nggak ada bang. Itu gue tegesin bang, maksudnya gue pikir nih mabuk kali kan supir truk kan, ternyata nggak ada orang bang. Gue tinggal sejadi itu truk bang, gue tinggal. Udah, tapi abis itu lo abis ketemu truk itu perjalanan lo Ya, ada yang aneh-aneh lagi? Karena gue ngelihat begituan, gue tegesin, gue pastikan mendingan gue berhenti lah. Akhirnya gue berhenti di checkpoint Purwakarta kan, di Purwakarta. Tapi besoknya kecelakaan. Siapa? Gue. Pas dalam perjalanan itu? Gue ngelanjutin perjalanan dari Purwakarta, gue malah kecelakaan. Setelah ada ketemu truk dan nyai gitu? Gak tau kenapa setiap gue ngeliat begituan pasti gak tau sial, gak tau bala ya bang. Pasti ada aja bang. Kecelakaan gue di Padalarang tuh. Karena ngindarin. Sama juga kejadiannya, gak tahu mata gue diseliurin ya. Lampu orang kayaknya mati aja gitu bang. Gak tahu mati, gak tahu emang motor orang mati ya lampunya ya. Cuman kebetulan pada saat itu saya ingat gue tuh jalur Padalarang yang samping rel tuh, gue lupa nama daerahnya tuh, nama desanya apa tuh. Harusnya tuh di samping rel tuh satu jalur itu Padalarang pasti kan. Tuh lampu nyala harusnya bang. Cuman tuh pada hari itu mati. Dan ketika gue balik dari Bandung ke Jakarta pun nyala lampu jalan. Cuman pada saat itu mati lampu mati. Gak tau kenapa lampu gue tau-tau kedap-kedip lagi bang. Kedap-kedip, gue mau nyalain tuh lampu. Pas lampu gue nyala, tau-tau ada orang di depan. Gue hindarin aja orangnya. Gue banting kanan, gue yang kecelakaannya. Hancur motor gue. Setelah lo jatuh, orang itu masih ada? Orang yang lo hindarin? Pergi. Gak tahu orang atau bukan? Gak tahu. Namanya gelap bang ya. Gue kaget pas lampu gue nyala ada orang. Ya, gue banting kanan. Daripada gue nabrak orang kan. Mendingan gue aja yang jatuh gitu. Laki cewek ngelihat? Enggak? Bapak-bapak kayaknya sih. Bapak-bapak. Soalnya pakai jaket bapak-bapak gitu gimana sih bang? Jadi gue banting langsung motor. Motor gue hancur. Guanya kepentok stang. Alhasil gue ditolongin warga sih jadinya. Terus pulangnya gimana tuh? Naik bus bang. Motor? Tinggal. Dijemput lagi nantinya? Iya gitu. Jadi sih bang, itu aja bang ya. Balik ke yang awal tadi lo ceritain. Iya bang. Ini waktu lo sekolah, perpisahan motivasinya ke Jeruk Purut itu buat apa? Kagak tahu bang, kan gue nggak ngikut rapat. Cuman emang namanya anak STM ya bang ya. Deal-dealannya berarti uji nyali? Uji nyali bang. Enggak mau nyari yang lebih enak gitu? Jalan-jalan kemana gitu, siang-siang gitu? Iya, maksud gue juga begitu bang. Cuman namanya gimana bang ya. Tapi ya mendingan juga sih bang daripada kita tawuran malam-malam kan. Oh, ditambah sama isu yang ini ya, yang si lagi zaman-zamannya hantu tanpa kepala Jeruk Purut tuh ya. Pastur tanpa kepala. Pastur tanpa kepala. Lagi rame-ramenya kan. Motivasinya luar biasa emang. Ke kuburan malam hari, malam Jumat. Kalau yang kon tadi, lanjutan cerita lo tadi ada kon yang gerak sendiri. Itu videonya ada? Ada sih harusnya, nggak tahu tuh temen gue mau ngapus apa enggak ya bang. Oh tapi sempat emang ada bukti videonya? Ada sempet, cuman ntar kalau ada gue. Yang video dapat itu yang konnya jalan atau yang cewek di atas jalan tuh? Kon jalan, cewek di atas ada. Cuman, oh berarti mereka jalannya barengan nih? Kon sama si cewek itu? Enggak, ini setelah kejadian. Oh setelah kon? Kon. Di malam yang sama juga? Iya, kita mastiin nggak ada yang narik nih bang. Akhirnya temen gue yang satunya lagi ngerekam nih, maksudnya biar jadi bukti nih, ini bukan settingan gitu kan. Cuman kan kameranya namanya dari depan kan fokus semua tempat tuh kedai. Ya,
malah ada Nyai di atas. Cuman nggak tahu sih bang masih di save sama dia apa enggak ya. Namanya kita ngeliat begitu juga, ngapain juga nge-save gitu kan. Tapi setelah kalian ngeliat si Nyai itu di atas, di kedainya itu sempat ada ini lagi nggak, kasus-kasus penampakan kayak gitu lagi, atau ada yang digangguin nggak orang-orang situ? Kalau digangguin mah banyak bang. Oh banyak. Di area kedai itu. Banyak. Ada aja cerita. Ada aja. Cerita tentang ada yang ngelihat atau apa gitu. Ada bang. Oh berarti emang udah tempatnya dihuni sama yang menampakkan diri kayak gitu ya? Iya, jadi kalau gua denger ceritanya bang, ini nggak apa kali ya bang? Nggak apa-apa. Itu sebenarnya tadinya rumah Pak Ustadz. Cuman ceritanya sebelum dibeli Pak Ustadz, di rumah itu, jadi ini kedai tapi sebelumnya rumah ya bang. Jadi di rumah itu sebelum dibeli Pak Ustadz, itu di rumah itu ada keluarga, 2 bapak, istrinya, anaknya, sama baby sister. Anaknya cuma 1. Karena bapak sama si ibu ini kerja, jadi anaknya dirawat sama baby sister. Terus gue lupa ceritanya, nggak tahu tuh anak diracunin atau kena kekerasan, si anak meninggal. Si anak meninggal, pas si bapak sama ibu balik ke rumah, si anak udah meninggal. Dilihat CCTV, si baby sisternya nih yang ngebunuh nih. Si baby sisternya dikurung, diikat, tapi belum dilaporin ke polisi nih, maksudnya mau mindahin data nih di kamera. Tapi si baby sister ini, saya ingat gue bang, dapat ceritanya itu bisa ngelepasin iketan malah ngegantung diri di rumah itu. Dan di rumah itu jarang ada pengajian. Jadinya begitu dah, banyak cerita-cerita gitu. Gue pun tidur di situ pernah sekali bang. Gue tidur, jadi gue tidur di situ di deket di kamar belakang tuh kayak ada batu-batu apa sih bang namanya, kerikil-kerikil lah. Jadi buat tanah-tanahnya itu dibikin kerikil-kerikil gitu. Oh di belakangnya ada taman. Iya. Jadi kalau kita jalan kan bunyi dong, srek gitu kan. Terus kita jalan, kalau kita jalan kan ada bunyi tuh. Nah gue tidur nih di situ nih. Namanya udah nanggung kan, dengan tidur lah. Gue tidur, ya ada orang jalan. Cuman pada saat gue nginep tuh cuman gue berdua doang sama si yang punya tempat. Tapi yang punya tempat tidur di depan, gue tidur di belakang. Ada suara jalan. Cuman pas gue ngelihat bangun, nggak ada orang jalan. Cuman suara masih ada. Sedangkan yang batu kerikil tuh cuman di situ doang tempatnya bang. Gue itu gimana? Itu sih bang, tempatnya emang suka begitu. Suaranya masih ada, tapi yang jalannya nggak ada. Nggak ada. Tapi di saat lo lihat, emang lo masih dengar suara yang jalan itu? Masih. Sampai akhirnya gue pakai headset biar nggak denger aja, gue tidur aja. Udah bodo amat tuh bang. Ya. Dan kejadian depan mata lo ya? Iya, gitu. Gimana bang? Ngeri nih. Agak ngeri. Terus selanjutannya yang di tempat kerja lo dulu, yang di bengkel. Iya. Itu latar belakang tempatnya gimana? Kalau dari bengkelnya sendiri? Kalau saya ingat gua itu tadinya tuh tempat tuh di daerah Jakarta Selatan, jadi depan kantor tuh kan kali bang ya, kali gede. Jadi dulu tuh tahun 90-an apa 80-an kalau kata orang daerah sono mah itu tempat prostitusi pinggir jalan dah. Nah dulu pas di depan kantor gua ada PSK lah, bahasanya dibunuh sama yang nyewa. Karena itu sebelum itu jadi bengkel, jauh sebelumnya. Sebelum itu jadi bengkel, tapi karena dibunuh karena si
cewek ini maki customernya, soalnya customernya mau bayar juga. Akhirnya si PSK-nya dibuang ke depan kantor gua. Soalnya sepanjang jalan itu kali semua bang, panjang sampai ujung, dari ujung ke ujung kali. Dibuang di situ. Kalau kata orang daerah situ mah begitu katanya. Berarti info dari warga setempat, penampakan yang ada di bengkel tempat lo kerja itu dari kasus yang pembunuhan si PSK itu. Ya karena perempuan mulu bang, perempuan. Yang di merinding gua. Yang di saung itu perempuan. Gua kalau ngomongin saung merinding. Merinding gua nih. Gua merinding. Kalau ngomongin saung merinding gua bang. Emang. Yang di saung perempuan, yang di loker juga perempuan. Cuman yang di loker. Yang di saung karena gelap jadi nggak kelihatan. Cuman kelihatannya perempuan aja. Ya putih bang. Lampu putih, kelihatan putih. Cuman kalau yang di loker merah. Merah. Orang yang ngelihat di video call itu, si temen lo itu, setelah ngelihat si merah ini, ada gimana nggak sama dianya? Alhamdulillah nggak ada tuh bang. Alhamdulillahnya aman-aman aja. Alhamdulillah aman. Cuman emang kalau yang di saung banyak yang lihat bang. Kadang malah ada tuh yang lagi ngebuk. Jadi tuh depan saung tuh tembus juga bang ke kantor, bagian administrasi. Pulang malam ngebuka langsung lihat begituan, banyak yang begitu. Yang pulang jam 12, jam 11 tuh banyak yang lihat begitu. Cuman ya udah, makanya itu tempat kadang ditutup, dikunci. Di saungnya ini? Iya, jadi nggak langsung lewat situ. Dengan muter daripada papasan ngeliat begituan. Jadi orang-orang yang kalau udah malam menghindari lewat depan saung itu? Pasti. Pokoknya di saat suasana udah gelap, menghindari saung deh tuh ya? Menghindari saung. Tapi biasanya sih kalau jam-jam di atas 10 sih biasanya bang. Emang kebetulan aja gue lagi apa kayak gitu bang, kali ketemu jam 8:30. Emang situasinya cuma tinggal gue berdua juga sih bang. Sama yang masih jadi pertanyaan lo juga temen lo yang tadinya ke loker gantung baju, ternyata orangnya nggak kesana ya? Iya, di depan ternyata dia. Itu sampai sekarang nggak tahu makhluk apa yang menyerupai itu ya? Menyerupai banyak bang. Kita mandi ke kamar mandi pun banyak sebenarnya yang begitu di kantor gue. Yang orang ngalamin bukan gue tuh banyak. Cuman yang lagi pasnya gue tuh itu ceritanya. Tapi sekarang lo masih kerja di situ? Alhamdulillah masih bang. Ya gimana ya? Butuh. Berarti lo masih suka bersinggungan sama gitu-gitu kalau pulangnya malam ya? Pasti. Cuman ya dikurang-kurangin. Udah bro. Ya, udah bro lah. Udah bro. Gila, ngeri banget ceritanya nih. Ya, bang. Berarti bisa jadi kalau nanti di kantor ada apa-apa lagi, bisa cerita lagi di sini ya? Ya, semoga. Jangan lah bang. Udah cukup lah. Udah lah bang. Saya menghindari. Ya udah, itu dia cerita dari Ranto. Buat kalian mungkin pernah ada ngalamin hal yang sama atau serupa, bisa komen di bawah dan juga bisa like, dan jangan lupa di-share juga biar kita bisa nerusin. Nah, jangan lupa di-subscribe dan juga diaktifin lonceng notifikasinya biar kita bisa terus ngundang para narasumber yang akan bercerita di sini sesuai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita dan dialami oleh para narasumber. Oke, Tok, thank you banget ya. Udah mau cerita-cerita di Narasi Misteri. Siap. Buat kalian yang mau jadi narasumber di Narasi Misteri kayak Ranto, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau kirim email ke Narasi Misteri. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya Narasi Misteri. Dan Ranto, Instagram lo apa kalau boleh tahu? @rantodj. @rantodj. Jangan lupa di follow Instagramnya Ranto DJ. Kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.